Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin berbagi ya pengalaman saya membeli jam dinding yang mana harganya menurut saya sangat murah tapi awetnya luar biasa ya. Kalau masalah bagus itu selera ya kawan-kawan, tapi kalau awet itu artinya bisa bertahan sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini sendiri sudah, kalau nggak salah udah 5 tahun atau lebih ya, lama banget saya membeli ini dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Belinya di mana? Nah, nanti akan saya tunjukkan ya kawan-kawan. Nah, di sini ya kawan-kawan, saya bukan mau jualan ya, tapi saya bikin disclaimer ya, karena ada yang menuduh saya itu suka jualan di konten-konten saya. Jadi di sini itu maksud saya berbagi informasi agar kawan-kawan itu kalau membelanjakan uangnya itu bisa lebih bijak. Artinya apa? Dengan uang yang sesedikit mungkin kawan-kawan bisa mendapatkan barang yang kualitasnya sebagus mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian beli jam mahal terus awet itu biasa, tapi kalau murah tapi awet, nah ini baru luar biasa. Nah, sebelumnya ya kawan-kawan, saya juga pernah pengalaman membeli jam dinding yang mereknya sangat terkenal ya, depannya S belakangnya O gitu ya. Nah, harganya kalau saya nggak salah ingat itu sampai 700.000 per unitnya ya. Satu unit jam dinding gitu aja, 700.000. Nah, saya pikir harusnya dengan uang segitu awet dong gitu ya. Nah, ternyata ya dalam hitungan 1-2 bulan rusak kan teman. Padahal kita belinya itu waktu itu lebih dari satu ya. Kalau nggak salah 2 atau 3 unit gitu. Dan kami menggunakannya di tempat kerja gitu ya. Sehingga kami butuh jam dinding yang cukup akurat dan awet gitu. Ternyata dengan harga segitu tidak menjamin keawetan ya. Akhirnya berbekal pengalaman tersebut, terus saya akhirnya ya nggak mempertimbangkan yang mahal lagi. Akhirnya saya beli yang murah ya kawan-kawan. Akhirnya saya beli ini contohnya ya, saya beli ke toko Mr. DIY ya. Kalau kawan-kawan tinggal di kota-kota besar biasanya tahu ya, ada toko namanya Mr. DIY gitu. Hampir di semua kota besar itu ada toko tersebut. Nah, biasanya barangnya itu cukup murah-murah ya kawan-kawan. Termasuk ini. Seingat saya harganya itu nggak sampai 100.000 ya ini. Sehingga saya nggak berharap akan awet gitu. Dan ternyata memang nggak awet ya. Jadi kalau nggak salah kurang dari setahun udah rusak, macet ya. Saya ganti baterainya pun tetap mati dia ya, almarhum gitu. Nah, akhirnya ya kawan-kawan, saya membeli yang merek ini gitu ya. Nah, merek ini kebetulan yang saya beli itu ya kok ya putih semua ya, baik yang ini maupun yang wakernya kawan-kawan. Nah, ini ya di sini nggak ada tulisan mereknya, tapi saya kasih tahu kawan-kawan aja belinya adalah di IKEA. Nah, IKEA ini bukanlah produsen jam, tapi sebetulnya IKEA ini menjual peralatan rumah tangga ya. IKEA ini adalah toko besar atau supermarket kebutuhan rumah tangga ya kan, seperti perabotan, kemudian furnitur segala macam ya, termasuk spring bed segala macam. Nah, IKEA ini ya setahu saya itu kalau jualan ya mestinya kualitasnya bagus gitu ya. Nah, yang bikin saya terkejut, mereka itu menjual jam-jam itu dengan harga yang murah gitu ya. Nah, ketiga jam ini ya kawan-kawan, ini tiap unitnya itu harganya nggak ada yang lebih dari 100.000 saya ingat saya ya. Yang ini malah mungkin kalau saya nggak salah ingat, mungkin harganya nggak sampai 50.000, sehingga saya sampai beli lebih dari satu waktu itu ya. Dan kalau ini kawan-kawan lihat warnanya ini udah nggak terlalu putih lagi, udah agak kekuningan karena apa? Memang saya nggak terlalu merawatnya, saya taruh di tempat yang panas-panas gitu ya, sehingga kemudian warnanya agak berubah. Tapi hebatnya apa? Awet kawan-kawan. Jadi ini ya, yang ini dua ini saya beli ini sudah, saya kalau nggak salah ingat itu udah lebih dari 5 tahun kayaknya. Dan baterainya itu jarang banget ganti ya. Kalau saya nggak salah ingat ini mungkin baru ganti sekali atau 2 kali aja ya dalam waktu 5 tahun itu. Jadi awet banget itu. Nah, kemudian ketepatan waktunya juga cukup bagus ya. Jadi dalam waktu 1 tahun itu belum tentu saya membetulkan, karena apa? Melencengnya itu paling hanya 1 menit dalam waktu 1 tahun. Sehingga ya itu akurat banget itu.
Nah, sayangnya apa? Kekurangan dari IKEA ini. Rata-rata jamnya itu warnanya pucat-pucat yang murah-murah ya, kawan. Jadi nggak menarik. Kalian perhatikan kalau bagus-bagusan dari sisi warna, kayaknya semua orang mungkin milih yang ini ya. Kecuali yang seleranya mungkin minimalis ya, kawan, pasti suka yang model IKEA ini. Dan ini ya kekurangannya lagi, waktu saya beli ya, ini angka-angka ini ya, kawan, itu hanya berbentuk timbul ya, berbentuk timbul tanpa warna, sehingga ya terbuat dari plastik polos ya, kemudian angka-angkanya timbul tapi warnanya putih, sehingga cukup kesulitan untuk dilihat. Kemudian saya ya punya akal, saya buka kacanya lalu saya tebelin pakai spidol aja, spidol hitam, sehingga sekarang jadi kelihatan jelas ya, ini apa namanya, angka-angkanya. Nah, kalau ini dari awal memang sudah ada angkanya ya, kawan. Nah, ini cukup unik ya, kecil sehingga saya mudah sekali menaruhnya di mana saja, di meja belajar anak atau di mana-mana gitu ya. Nah, akhirnya saya tiba saatnya butuh juga ya beli yang agak baru gitu. Akhirnya saya membeli yang tipe ini ya. Nah, tipe ini emang cukup murah ya, kalau nggak salah harganya sekitar 80 ribuan atau 90 ribu. Dan seperti saya bilang, saya berharap ini juga akan sangat awet gitu ya. Sayangnya kawan-kawan lihat sendiri ya, modelnya ini nggak asik banget ya, kawan. Kalau kita lihat, bayangkan kalau kita taruh di dinding yang latar belakangnya putih, angkanya ini samar banget. Karena apa? Dia hanya terbuat dari bodi jam ini dilubang-lubangin aja, kawan. Perhatikan. Jadi saya nggak tahu, mungkin karena murah sehingga mereka nggak mau beli cat untuk mewarnainya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi belinya adalah di IKEA, kawan. Nah, sayangnya toko IKEA ini atau supermarket IKEA ini hanya ada di Jakarta dan Tangerang ya. Setahu saya ada 2 tempat ya, atau cuma 1 tempat ya. Karena yang saya pernah datangi ya, selain di Singapura, kalau di Singapura ada beberapa tempat ya, kawan. Selain yang di Singapura itu saya mendatangi yang di Tangerang. Di Tangerang itu di daerah Alam Sutera ya. Jadi sana tokonya sangat besar. Jadi kawan-kawan silakan ya. Saya hanya memberi referensi aja. Saya nggak punya jualan di sana. Silakan membelinya di sana. Nah, bagi kawan-kawan yang tinggalnya mungkin jauh dari Tangerang, tentu saja ya cukup menyulitkan kalau harus pergi ke sana hanya untuk beli jam ataupun beli mungkin barang-barang lain ya, terlalu jauh. Nah, kawan-kawan bisa membelinya melalui toko-toko online. Nah, dari mana toko online itu? Jadi banyak orang yang memanfaatkan ketenaran IKEA ini lalu mereka mengiklankan barang-barang IKEA ya, kawan-kawan. Jadi saya udah pengalaman membeli beberapa peralatan rumah tangga dari IKEA, termasuk jam ini ya. Jam ini sebetulnya saya nggak beli langsung dari sana, kawan-kawan. Jadi waktu itu saya hanya berkunjung, lalu saya membelinya lewat toko online. Jadi banyak orang yang mereka itu menawarkan barang-barangnya IKEA, ya. Kemudian ketika mereka menerima order, lalu mereka akan membelinya ke IKEA, lalu mengirimkannya kepada pembeli. Nah, kalau kawan-kawan tertarik ya membeli barang-barang produk IKEA, nanti link-linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ya, nanti saya akan pilih beberapa penjual yang terpercaya yang sudah pernah saya beli ya. Jadi barangnya bagus-bagus. Nah, nanti saya juga akan bikin konten tentang saya membeli kasur dan dipannya di IKEA ya kan, secara online gitu. Jadi nanti saya akan share ya. Nah, untuk kawan-kawan ketahui aja, barangnya itu bagus banget kan. Jadi kalau waktu itu saya belinya itu total sama ongkos kirim ya, dari Tangerang sampai ke Batam itu 7.700.000-an ya. Nah, dengan harga segitu ya kawan, itu kualitasnya itu sebanding dengan kalau saya beli lokal itu di atas 10 juta ya. Saya kalau cari barang-barang furnitur ya seperti spring bed dan dipannya gitu, kalau sekualitas IKEA itu pasti di atas 10 juta. Tapi IKEA ini ya itu saya bilang murah tapi kualitasnya bagus banget gitu. Nah, sekarang saya juga ingin memanfaatkan momen ini atau dalam konten ini saya akan coba kawan-kawan, apakah ya jam ini kan kurang menarik nih, tapi
setahu saya awet karena IKEA gitu ya. Nah, apakah bisa ini mesinnya itu saya pindahkan ke sini ya? Karena menurut saya ini lebih eye catching ya, lebih mudah dilihat kalau mau lihat waktu gitu ya. Nah, kawan-kawan silakan ikuti bagaimana cara memindahkan mesin ini ke sini ya. Nah, jadi ini juga tips bagi kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan ada yang berpendapat, Bapak, daripada susah-susah pindah dari IKEA ke jamnya Mr. DI, ya kenapa nggak beli mesin aja yang bagus? Nah, ini masalahnya ya kawan. Saya juga nggak tahu di mana beli mesin yang bagus ya. Saya mencoba beberapa toko online gitu, ya banyak yang mendapatkan bintang bagus gitu ya. Tapi dari 100 penjualan selalu ada aja satu itu yang jelek gitu ya. Akhirnya memberikan bintang 2 karena apa? Bintang 1 karena apa? Karena macet ya. Jadi barangnya baru diterima udah mati, kadang ada yang kayak gitu ya kawan. Jadi saya nggak mau ambil risiko, sehingga nggak ada salahnya kayak saya beli yang merek IKEA lalu saya pindahkan mesinnya ke jam ini gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi akhirnya berhasil sudah tadi kita memindahkan nyawa dari jam IKEA yang wajahnya terlalu polos ini untuk kita pindahkan ke tubuh Mr. DIY yang lebih cerah ini ya. Nah, ternyata tadi memang tidak semulus dugaan saya ya prosesnya, yang mana jenis mesinnya sedikit berbeda ya. Tadi ada pengaturan ini kekencangan jarum juga, kemudian panjangnya jarum juga harus disesuaikan karena nyangkut di sini, karena ketinggiannya juga berbeda. Kemudian termasuk salah satunya tadi juga
pengeleman di sini ya, karena bautnya nggak ada sehingga kita harus ngelemnya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.